Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tugas besar 2, yaitu panduan akurat accounting pada kasus PT Cahaya Semesta Seluler. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rona Tumiur Maulice Simorangkir SEMM yang telah memberikan kami kesempatan ini. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Pak Faiz Muhammad Abrar, yang kedua Livia Junika, yang ketiga Muhammad Zaki Parma, yang keempat Oktavani Devina, dan yang terakhir ada Dion Airlangga. Untuk tahap awal kita buka aplikasi Accurate, lalu kita buat data perusahaan baru. Untuk database kita simpan di lokal, lalu kita simpan di satu file yang sama dengan file Excel, yaitu PT Cahaya Semesta Seluler. Lalu create, kita klik OK, tunggu hingga data selesai coding. Oke, setelah sini kita terdapat daftar untuk memasuki GDB. Kita ketikkan supervisor, huruf kecil semua, kita klik OK. Selanjutnya kita masuk di menu awal dari Accurate. Kita pilih bahasa Indonesia saja karena ya bahasa Indonesia. Kita klik persiapan mahir, kita klik lanjut. Setelah itu karena di soal terdapat 2 mata uang, jadi kita masukkan terlebih dahulu rupiah. Untuk nilai tukar 1, untuk negara Indonesia. Untuk simbolnya itu adalah Rp. Untuk mata uang kedua yaitu Singapura Dollar dengan nilai tukar 5.500 pada soal. Untuk negaranya Singapura. Untuk simbolnya adalah dolar. Setelah mengisi kedua mata uang, kita klik lanjut saja. Lalu isikan nama perusahaan. Cahaya Semesta. Untuk alamatnya kita isikan saja karena tidak ada keterangan info lebih lanjut tentang perusahaan. Untuk tanggal mulainya itu adalah 31 Mei 2007. Untuk tahun fiskal 2007. Untuk default periodenya juga sama 2007. Oke, kita klik lanjut. Untuk seri nomor faktur pajak, karena tidak ada keterangan di soal, kita isikan saja seolah-olah perusahaan kita sendiri.
Untuk nomor pengukuhan PKP sama dengan nomor NPWP, jadi kita salin saja. Untuk tanggal pengukuhannya adalah, untuk kode cabang isikan juga. Untuk jenis usaha adalah perdagangan, dan untuk file SPT-nya adalah oke. Setelah diisi semua, kita klik lanjut. Lalu untuk daftar akun yang sudah terdefault, kita hapus semua hingga tersisa akun yang tidak bisa dihapus, yaitu akun retained earning. Setelah ini kita bisa impor berkas daftar akun. Kita ambil data, dan tidak lupa untuk headline atau kolom pertamanya itu kita hapus. Untuk nomor akun kita isikan nomor akun. Untuk akun name adalah nama akun. Untuk account type itu adalah tipe akun. Kita isikan satu persatu. Setelah terimport, nanti data akan keluar dan kita hapus akun laba ditahan. Lalu retained earning-nya kita ganti menjadi laba ditahan. Kita klik OK. Lalu untuk akun laba ditahan ini diganti. Nah, lalu kita klik lanjut. Selanjutnya isikan akun default mata uang. Untuk akun hutang itu adalah hutang rupiah. Untuk akun piutang rupiah. Untuk pembayaran di muka penjualan itu adalah hutang rupiah juga. Untuk pembayaran di muka hutang rupiah. Piutang untuk diskon adalah potongan penjualan. Untuk laba rugi adalah beban penyusutan gedung, dan untuk laba rugi yang tak terrealisir itu adalah peralatan, beban penyusutan peralatan. Sebaliknya untuk SGD juga kita masukkan. Untuk akun hutang adalah akun hutang SGD. Kita buat akun baru, hutang SGD. Mata uangnya jangan lupa ganti ke dolar juga. Oke. Untuk pembayaran di muka penjualan itu hutang SGD. Untuk akun piutang kita buat akun baru lagi, piutang, berarti piutang SGD. Untuk mata uangnya ganti. Oke. Untuk pembayaran di muka adalah piutang SGD. Untuk diskon adalah potongan penjualan. Untuk ininya udah sesuai. Selanjutnya kita klik lanjut. Untuk termin karena ada dua, yaitu COD dan net 45, kita isikan COD. Nah, untuk
ke termin 45. Oke. Untuk pajak kita isikan kodenya T, untuk namanya PPN, untuk keterangan pajak pertambahan nilai. Untuk nilai dari pajaknya itu adalah 10%. Untuk pajak penjualan itu adalah PPN keluaran. Untuk pajak pembelian adalah PPN masukan. Oke, setelah diisi kita klik lanjut. Dan untuk tipe pelanggan itu ada dua. Yang pertama itu adalah umum dan yang kedua adalah pelanggan khusus. Untuk metode pengiriman, karena tidak ada keterangan pasti di soal, kita skip saja lalu klik lanjut. Untuk ini kita bisa import data pelanggan, import Excel data pelanggan. Oke. Selanjutnya kita masuk di daftar pelanggan. Kita bisa import berkas daftar pelanggan, Excel data pelanggan. Kita buka, lalu ambil data dan isikan. Untuk kode nomor pelanggan, untuk nama pelanggan, untuk mata uang adalah mata uang. Oh iya, sebelumnya jangan lupa hapus kolom paling awal atau kolom keterangan. Untuk mata uang kita definisikan terlebih dahulu. Kita definisikan ke rupiah dan ini SGD. Oke. Untuk saldo awal itu adalah saldo awal juga. Untuk pajak pertama itu adalah pajak pertama. PPN kita masukkan PPN juga. Klik OK. Untuk tipe pelanggan ini adalah lalu kita import data. Oke. Setelah seperti ini kita lanjut. Untuk daftar pemasok kita daftar pemasok. Kita buka, ambil data. Selanjutnya kita masuk di daftar pemasok. Kita bisa import berkas daftar pemasok. Kita ambil data. Tidak lupa hapus untuk kolom pertama atau kolom keterangan. Untuk kode kita bisa masukkan nomor. Untuk nama pemasok, untuk mata uang adalah mata uang juga. Untuk rupiah kita rupiah, untuk SGD itu SGD. Oke. Untuk saldo awal adalah saldo awal juga. Untuk pajak satu adalah pajak pertama. Kalau sudah kita bisa import data. Oke.
Kita klik lanjut. Untuk gudang kita isikan aja center, dan untuk kategori barang karena tidak ada keterangan lebih lanjut kita skip saja lalu kita lanjut. Untuk akun default barang, persediaan itu adalah persediaan handphone. Untuk penjualan, untuk retur adalah retur. Untuk diskon, potongan. Untuk akun barang, persediaan. Untuk HPP juga untuk retur. Persediaan. Untuk akun biaya lain di luar usaha. Untuk akun barang belum tertagih itu adalah utang biaya. Kita lanjut. Untuk metode persediaan, karena di soal itu adalah metode average, berarti kita pilih metode rata-rata, lalu klik lanjut. Untuk informasi barang, kita bisa import berkas daftar barang. Kita ambil data. Tidak lupa untuk kolom keterangan kita hapus. Untuk definisi kita bisa isikan nomor barang adalah nomor barang. Untuk deskripsi barang. Untuk ini adalah kuantitas. Untuk cost itu adalah biaya. Untuk unit adalah unit 1. Untuk merek adalah abaikan saja. Untuk teks itu adalah pajak. Kode pajak penjualan ini definisikan PPN juga oke. Untuk sales price itu adalah akun penjualan. Ini kita definisikan ke opening balance semuanya. Udah gak bener nih. Udah bener. Oke, untuk selanjutnya adalah daftar informasi barang. Bisa diklik untuk impor berkas dan nanti bisa masukkan definisi dari kolom. Kalau setelah diisi definisi kolom nanti bisa diimport data, dan kalau berhasil nanti datanya akan seperti pada tampilan ini. Lalu bisa diklik lanjut saja. Untuk EVA fiskal yaitu kita bisa import berkas lagi dan masukkan definisi kolom. Setelah masukkan definisi kolom semuanya nanti import data, dan kalau berhasil nanti datanya akan seperti ini. Oke, selanjutnya untuk tipe EVA atau tipe aset tetap. Ini kita sama seperti yang tadi, masuk import Excel tipe aset tetap, lalu isikan definisinya. Kalau sudah, import data, dan kalau data berhasil akan seperti ini datanya. Oke, kita lanjut untuk aktiva tetap.
Untuk aktiva tetap juga sama, bisa diimport berkas, lalu isikan definisi kolom. Lalu kalau sudah diisi semua definisi kolomnya, import data, dan kalau berhasil, tampilan akan seperti ini. Oke, kita lanjut saja. Dan untuk neracanya adalah seperti ini, kita lanjut. Untuk langkah ini kita lanjut saja. Nah, ini adalah step terakhir dari percobaan kita. Selamat, sekarang Anda bisa menggunakan Accurate. Kita klik selesai saja. Lalu kita masuk ke laporan. Kita lihat neraca klasik, neraca saldo pada tanggal 31 Mei 2007. Kita centang, oke, udah balance. Setelah itu kita lakukan closing ke persiapan singkat. Maaf. Lalu kita lakukan closing. Kita ke aktivitas periodik, proses akhir bulan. Ini adalah Mei, untuk tahunnya 2007. Kita klik OK. Karena ini sudah dilakukan sebelumnya, kita no saja. Oke. Yang penting sudah di closing pada periode ini. Selanjutnya itu kita masuk ke transaksi. Untuk transaksi pertama pada tanggal 5 Juni 2007 itu adalah membeli barang dagang dari CV Pelangi dengan nomor invoice TKG dengan net 45. Berarti kita masuk ke faktur pembelian. Nah, kita karena sebelumnya kita sudah memasukkan transaksi, jadi kalian tinggal memasukkan nomor invoice, tanggal, lalu item, barang. Untuk bebannya juga kita dimasukkan. Jangan lupa pencet kalkulator. Oke. Lalu nanti kalau sudah diisi semuanya, kita simpan dan tutup. Untuk transaksi kedua adalah menjual barang dagang kepada PT Firdaus. Berarti ke penjualan. Ke faktur penjualan. Nah, untuk PT Firdaus juga sama. Isikan data-data invoice, lalu kolomnya juga ini adalah Nokia 2100. Kalau sudah diisi semua, simpan dan tutup. Lalu untuk transaksi ketiga yaitu menjual barang dagang tunai kepada customer. Berarti ini sama, sales invoice juga. Nah, karena cash berarti kita isikan datanya juga. Setelah ini simpan dan tutup. Kalau sudah diisikan. Selanjutnya itu adalah tanggal 2007, menerima pelunasan dari PT Firdaus. Berarti penerimaan penjualan PT Firdaus. Sama seperti yang tadi, kita isikan semuanya, lalu nanti akan terlihat seperti ini ya, cash receipt-nya.
Untuk ini juga sama seperti yang tadi. Oke, simpan dan tutup. Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2007 itu membayar hutang atas saldo awal. Membayar hutang atas saldo awal kepada CV Pelangi. Berarti pembayaran pembelian. Oke, kita masukkan datanya semua. Ini CV Pelangi, kasnya kas rupiah, ini dibayar 5 juta paymentnya. Oke, kalau sudah seperti itu kita simpan dan tutup. Oke. Selanjutnya untuk transaksi pada tanggal 27 Juni. Berarti ini masuknya ke penerimaan karena dia menjual falas sebesar 5.600 untuk 1 Singapura dolar. Jadi di other deposit ini ya berarti kas rupiah saja. Untuk nomor vouchernya 1.000 untuk tanggal 27. Karena di sini tidak tercantum kas dolarnya, itu sama aja seperti kas rupiah, kita kalikan saja 300 kali 5.600, berarti hasilnya itu 1.680.000, dan ini masuknya ke opening balance equity. Sudah seperti ini, kita masuk ke transaksi tanggal 28 Juni, itu menyetorkan uang, berarti pembayaran. Untuk ini sama seperti yang tadi. Ini juga sudah tercantum nominalnya, yaitu 1.680.000, berarti sama seperti yang tadi ya. Oke, kalau sudah diisi datanya berarti kita simpan dan tutup saja. Oke. Dan untuk adjustment itu ada di buku besar dan bukti jurnal umum. Untuk adjustment itu, nah, kita isikan sesuai data 30 Juni yang diminta pada soal. Untuk beban sewa dibayar di muka 500. Untuk yang kedua bunga ada 45.000. Untuk yang ketiga adalah biaya administrasi sebesar 20.000. Untuk yang keempat itu adalah biaya pemasaran sebesar 150. Dan yang terakhir itu adalah penyusutan, yaitu sebesar 150 juga. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa simpan dan tutup. Selesai transaksi,